Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Legal Junior Sabrina dengan NIM 641141949, Rombel 6A Epidemiologi dan Biostatistik, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai identifikasi lalat. Lalat yang saya temukan di wilayah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah adalah lalat rumah. Lalat rumah atau Musca domestica atau sering yang disebut housefly adalah salah satu spesies serangga yang melimpah di seluruh dunia. Lalat rumah merupakan salah satu jenis lalat yang mampu berkembang biak dengan cepat. Lalat rumah banyak dijumpai di sekitar permukiman manusia dan berperan sebagai penyebaran penyakit seperti diare, disentri, kolera, demam tifoid, dan paratifoid karena menyebarkan kotoran ke makanan, minuman, sayuran, buah-buahan, maupun ke tubuh ternak. Lalat rumah tidak menggigit binatang ternak, tetapi sangat mengganggu dan dapat mengurangi kenyamanan yang pada akhirnya dapat menurunkan produksi. Lalat ini juga mengganggu dari segi kebersihan. Lalat tertarik pada warna terang sesuai dengan sifat fototrofiknya. Untuk klasifikasinya, lalat rumah termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Muscidae, genus Musca, dan spesies Musca domestica. Musca domestica dimasukkan ke dalam kelompok Arthropoda atau binatang beruas, memiliki kerangka luar atau exoskeleton yang mengandung kitin yang dapat mengelupas apabila tubuh berkembang. Morfologi: lalat memiliki tubuh beruas-ruas dengan tiap bagian tubuh terpisah jelas. Anggota tubuhnya berpasangan dengan bagian kanan dan kiri simetris. Dengan ciri khas, tubuh terdiri dari 3 bagian yang terpisah menjadi kaput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut, serta mempunyai sepasang antena atau sungut dengan 3 pasang kaki dan 1 pasang sayap. Musca domestica berukuran sebesar biji kacang tanah dan berwarna hitam kekuningan. Untuk lalat rumah jantan, panjang tubuhnya berukuran 5,8 sampai 6,5 mm dan untuk lalat rumah betina berukuran panjang 6,5 sampai 7,5 mm. Lalat ini secara umum mempunyai ciri berwarna kelabu atau keabu-abuan. Kepala Musca domestica relatif besar dengan 2 mata majemuk yang bertemu di garis tengah untuk lalat jantan. Sedangkan lalat betina 2 mata majemuk terpisahkan oleh ruang muka. Untuk antenanya terdiri dari 3 ruas. Sedangkan tipe mulut atau proboscis lalat adalah sponging. Disesuaikan dengan jenis makanannya yang berupa cairan. Bagian mulut lalat digunakan sebagai alat penghisap makanan yang disebut dengan labium. Pada ujung labium terdapat labella yang menghubungkan antara labium dengan rongga tubuh. Untuk torak terbagi atas 3 bagian, yaitu protorak, mesotorak, dan metatorak. Torak berwarna abu-abu kekuningan sampai gelap dan mempunyai 4 garis-garis hitam longitudinal dengan lebar yang sama dan membentang sampai ke tepi skutum dengan 3 pasang kaki dan sepasang sayap. Tungkai atau kaki lalat rumah berjumlah 3 pasang atau 6 kaki dengan bagian femur, tibia, dan tarsus. Ketiga pasang kaki lalat ujungnya mempunyai sepasang kuku dan sepasang bantalan yang disebut dengan pulvillus yang berisi kelenjar rambut. Sedangkan sayapnya mempunyai vena 4 yang melengkung tajam ke arah kosta mendekati vena 3. Untuk abdomen lalat rumah ditandai dengan warna dasar kekuningan serta didapatkan garis hitam di bagian median yang difus sampai di segmen keempat. Pada lalat betina, di samping ciri tersebut juga terdapat garis hitam yang difus di kedua sisi abdomen. Perut kuning ditutupi dengan rambut kecil yang berfungsi sebagai organ pengecap. Daur hidup: waktu yang dibutuhkan lalat rumah untuk menyelesaikan siklus hidupnya dari sejak masih telur sampai dengan dewasa antara 12 sampai 30 hari.
Rata-rata perkembangan lalat memerlukan waktu antara 7 sampai 22 hari. Siklus ini bervariasi bergantung pada keadaan lingkungan perkembangbiakannya, seperti kelembaban dan makanan yang tersedia bagi kehidupan lalat. Metamorfosis sempurna yang dialami lalat adalah sebagai berikut: stadium telur, stadium larva, stadium pupa atau stadium kepompong, dan yang terakhir adalah stadium lalat dewasa. Fase telur. Telur lalat berwarna putih dengan ukuran lebih kurang 1 mm. Setiap kali bertelur akan menghasilkan 120-130 butir telur dan menetas dalam waktu 10-12 jam. Pada suhu rendah, telur ini tidak akan menetas di bawah 12-13 derajat Celcius dan akan menetas pada suhu 30 derajat Celcius. Selama lalat hidup, seekor lalat dapat bertelur 5-6 kali. Fase larva. Ukuran larva kurang lebih 1 mm setelah 4-5 hari pada suhu 30 derajat Celcius yang melewati 3 fase instar. Larva instar 1 dan 2 berwarna putih, sedangkan untuk larva instar 3 berwarna kekuningan. Larva instar 1 mempunyai panjang 2 mm. Stadia ini berlangsung selama 24-36 jam tergantung temperatur dan tempat yang cocok. Larva instar 2 berlangsung selama 24 jam pada temperatur 25-35 derajat Celcius yang kemudian dilanjutkan dengan instar 3 yang berlangsung selama 3-4 hari pada temperatur 35 derajat Celcius dengan ukuran 12 mm. Segera setelah stadia larva selesai, larva bermigrasi ke daerah yang lebih kering untuk menjadi pupa, dan setelah mengalami 3 kali pergantian kulit, larva akan berkembang menjadi pupa. Larva memiliki sepasang spirakel posterior yang jelas dan memakan bakteri dan bahan-bahan dekomposisi. Larva awalnya menyukai suhu dan kelembapan tinggi, tetapi menghindari cahaya. Sebelum menjadi pupa, larva berhenti makan dan pindah ke tempat yang lebih kering dan dingin. Larva ini mudah terbunuh pada temperatur 73 derajat Celcius. Fase pupa. Fase pupa merupakan fase berhenti makan bagi larva dan akan terjadi proses pembentukan organ serangga secara sempurna, sehingga kulit larva mengkerut dan membentuk puparium seperti peluru dengan mengembangkan kantong berisi darah ke depan kepala. Lama stadium pupa 2-8 hari atau tergantung dari temperatur setempat. Bentuknya bulat lonjong dengan warna coklat hitam. Stadium ini kurang bergerak, bahkan tidak bergerak sama sekali. Panjangnya kurang lebih 5 mm, mempunyai selaput luar disebut posterior spiracle yang berguna untuk menentukan jenisnya. Fase lalat dewasa. Lalat muda, awalnya lalat tampak lunak, pucat abu-abu, dan tanpa sayap. Sayap lalat akan dikembangkan dan kutikula mengeras serta warnanya gelap setelah lalat istirahat. Lalat muda mencari makan setelah sayapnya mengembang selama waktu 2-24 jam setelah muncul dari pupa. Proses pematangan menjadi lalat dewasa kurang lebih 15 jam dan umur lalat dewasa dapat mencapai 2-4 minggu. Bionomik lalat. Untuk tempat perindukan, lalat menyukai tempat yang kotor dan basah seperti kotoran hewan, sampah makanan, kotoran organik, dan air kotor. Tempat pembuangan sampah menjadi salah satu tempat di mana lalat banyak ditemukan. Hal ini berkaitan dengan insting dan bionomik lalat untuk meletakkan telur-telurnya yang kemudian berubah menjadi larva. Larva membutuhkan makanan yang dapat ditemukan pada sampah. Saat musim dingin, lalat dewasa berkembang biak di tempat-tempat yang relatif terlindung seperti kandang ternak dan gudang-gudang. Untuk jarak terbang, umumnya daya terbang lalat tidak lebih dari 50 meter dari tempat perindukannya. Kecuali dalam keadaan yang memaksa, lalat dapat terbang mencapai jarak 15 km dalam waktu 24 jam. Selain karena ketersediaan makanan, kelembaban, adanya tempat bertelur yang aman, kecepatan angin, bau, cahaya, dapat mempengaruhi daya terbang lalat. Untuk tempat istirahat, lalat aktif pada siang hari dan istirahat di lantai, dinding, langit-langit, rumput, dan tempat sejuk. Terlindung dari angin dan matahari yang terik,
Lalat juga menyukai tempat yang dekat dengan makanan dan tempat berkembang biaknya. Saat malam hari, lalat beristirahat. Lalat yang hinggap akan mengeluarkan air liur dan tinja yang membentuk titik hitam. Tanda ini digunakan untuk mengenal atau menandai tempat istirahat lalat. Tempat istirahat lalat biasanya pada tempat dengan ketinggian tidak lebih dari 5 meter. Kebiasaan makan. Lalat hanya makan dalam bentuk cairan dan makanan yang kering akan dibasahi menggunakan air liurnya. Hal ini berkaitan dengan tipe mulut lalat, yaitu menghisap. Lalat tertarik pada makanan manusia seperti gula, susu, makanan olahan, kotoran hewan dan manusia, darah, serta bangkai binatang. Lalat makan paling sedikit 2-3 kali sehari. Air merupakan hal yang penting bagi lalat dalam kelangsungan hidupnya. Lalat Musca domestica menyukai sayuran, karbohidrat, dan sedikit protein. Lalat Musca domestica termasuk ke dalam hewan omnivora atau pemakan segala. Penyakit akibat lalat rumah. Lalat merupakan vektor mekanis dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit-penyakit pada saluran pencernaan makanan. Penyakit yang ditularkan oleh lalat tergantung spesiesnya. Lalat rumah dapat membawa telur Ascaris, spora antrak, dan Clostridium tetani. Lalat rumah dapat bertindak sebagai vektor penyakit tipes, penyakit perut lainnya seperti disentri, demam tifoid, diare, kolera, penyakit cacingan, dan lain-lain. Transmisi aktivitas agen patogen dari lalat ke manusia sangat ditentukan oleh kemampuan lalat dalam transfer agen infeksius kepada inangnya atau yang biasa disebut dengan vektor kompetensi. Lalat dari agen penyakit dengan mengkontaminasi makanan yang dihinggapinya melalui muntahan, kotoran, maupun hanya kuman yang berada di permukaan tubuhnya. Untuk itu perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian lalat. Yang pertama dengan perbaikan higien dan sanitasi lingkungan dengan cara mengurangi atau menghilangkan tempat perindukan lalat, lalu mengurangi sumber yang menarik lalat dengan cara melakukan kebersihan lingkungan, menutup tempat sampah, dan lain-lain. Lalu mencegah kontak lalat dengan kotoran yang mengandung kuman penyakit, salah satunya dengan membuat konstruksi jamban yang memenuhi syarat. Dan yang terakhir melindungi makanan, peralatan, dan orang yang kontak dengan lalat. Dapat dilakukan dengan menyimpan makanan di lemari makan, pemasangan kawat kasa pada jendela, dan tempat-tempat terbuka. Yang kedua yaitu pemberantasan lalat secara langsung, dilakukan dengan cara fisik, dengan menggunakan perangkap lalat, umpan kertas lengket, dan pemasangan kawat kasa pada pintu dan jendela. Lalu cara kimia dengan cara umpan atau bait, penyemprotan dengan efek residu, dan pengasapan. Dan yang terakhir yaitu cara biologi dengan menggunakan hewan pemakan lalat. Sekian video identifikasi lalat dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.